Ada yang berdosa disebabkan karena lingkungannya. Ada yang berdosa disebabkan tak bisa memegang hawa nafsunya. Ada yang berdosa disebabkan dari kedua orang tuanya. Ada orang berdosa disebabkan karena kawan-kawannya. Intinya kita ini tak ada yang tak berdosa, termasuk yang menyampaikan tausiah ini. Betul Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, Bapak Haji dan juga seluruh asatidzah dan ustadzah yang berhadir, begitu juga dengan seluruh keluargaku, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak kita yang juga turut berhadir malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selamat dari dunia ini hingga besok selamat di akhirat. Moga-moga Allah berkenan mengumpulkan kita kembali dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu apa kabar? Sehat semua? Masih semangat? Masih. Dari malam kemarin memang begini. Ada penambahan atau istiqomah? Istiqomah seperti ini. Alhamdulillah. Yang penting jangan sampai tak ada. Kalau tentang masalah jamaah itu biasanya pertumbuhan masjid musola kita 2 tahun terakhir Gunung Batu Bapak Ibu, terkhususnya daerah kilometer 4 itu sangat luar biasa. Maka juga ini mempengaruhi perbentan jamaah kita. Bukan berarti makin banyak yang tidak sholat, justru makin banyak yang sholat, tempat ibadahnya yang bertambah. Ini saya yakin banyak yang diajak. Mungkin juga bisa ke Darul Hikmah, bisa ke Darul Iman. Alhamdulillah, yang penting semuanya bisa tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, tunjuk tangan dulu siapa yang tidak ada dosa. Alhamdulillah, ada 1 orang tak ada dosanya. Kenapa tak ada dosamu? Karena belum ambil balik, karena dia masih di bawah umur. Maka sesuai dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Arti fitrah itu banyak. Yang pertama arti fitrah kosong. Yang kedua arti fitrah itu bersih. Kenapa disebut yang baru lahir itu kosong? Karena memang pikirannya belum bisa menyimpan, memorinya masih kosong. Kenapa fitrah itu juga diartikan dengan suci? Karena dia belum tersentuh dengan noda daripada dosa-dosa. Maka Bapak Ibu, seiring waktu berjalan, kita ini sampai ambil balik, sampai hari ini kita sudah tua. Ada yang menjadi ayah, jadi ibu, jadi nenek, jadi kakek. Maka kita ini terpengaruh dengan lingkungan. Ada yang berdosa disebabkan karena lingkungannya. Ada yang berdosa disebabkan tak bisa memegang hawa nafsunya. Ada yang berdosa disebabkan dari kedua orang tuanya. Ada orang berdosa disebabkan karena kawan-kawannya. Intinya kita ini tak ada yang tak berdosa, termasuk yang menyampaikan tausiah ini. Betul Bapak Ibu?
Betul. Maka judul malam hari ini yang paling tepat di malam ke-13 ini sesuai yang sudah kami sosialisasikan. Malam ini kita ambil judulnya Taubatan Nasuha. Taubat itu sudah biasa kita dengar. Arti taubat itu adalah kembali. Kembali kemana Pak Ustaz? Kembali kepada kesucian. Bagaimana dulu dilahirkan tak berdosa, sekarang sudah punya dosa, bisa disucikan seperti kita lahir dulu dengan cara terbagi menjadi dua. Yang pertama, dosa yang berkaitan dengan Allah. Maka Bapak Ibu pastikan sesering mungkin sebelum kita menikah. Yang pertama, usahakan sering mandi taubat. Sudah sering jadi mandi taubat? Pandai jadi mandi taubat? Soalnya, ya. Yang pertama, sesering mungkin mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunnah taubat. Habis sholat sunnah taubat, banyakkan istighfar. Apa nanti ibu merasa, bapak merasa bahwa hati ini sudah mengakui kesalahan yang berkaitan dengan Allah, maka di saat air mata kita menetes, sebelum air mata ini menyentuh sajadah kita, sudah lebih cepat dari ampunan Allah datang ke kita. Apa ayat yang berbunyi itu Pak Ustaz? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian hambaku kata Allah putus asa dari rahmatku kata Allah. Artinya, kalau masalah dengan Allah ini asal mau kita Bapak Ibu gampang saja. Mandi taubat, sholat sunnah taubat, banyak istighfar, kemudian jangan pernah lagi mengulangi dosa yang sama. Apakah sudah bisa diselesaikan perhubungan dengan Allah Ustaz? Bisa. Sudah saking mudahnya. Maka Bapak Ibu tak ada kecuali yang kita kejar dalam hidup ini. Tidak akan pernah ada dosa-dosa yang besar itu kalau senantiasa kita terus meneguhnya dengan bertobat kepada Allah. Dosa kecil pun tak akan muncul. Asal berbuat dosa langsung bawa istighfar. Dapat yang dosa besar langsung tobat sama Allah. Sehingga ini akan bolak-balik dalam hidup. Itu kalau hubungan dengan Allah. Mandi taubat, sholat sunnah taubat, banyakkan istighfar, kemudian berjanji jangan mengulangi kelakuan dosa itu lagi. Selesai dosa, selesai dosa yang berhubungan dengan Allah. Mana dosa yang berhubungan dengan Allah? Sholat yang ditinggalkan, puasa Ramadan tanpa uzur yang ditinggalkan, tidak pernah bisa baca Al-Quran, tidak mau kita puasa sunnah. Banyaklah kelalaian kita dengan Allah. Maka mulai sekarang taubat saja, kembali lagi ke ketaatan kepada Allah. Selesai. Yang paling sulit ini Bapak Ibu dosa antar sesama kita ini manusia. Apakah dosa yang menyakiti orang bisa dibayar dengan istighfar? Tidak Bapak Ibu. Apakah dosa yang berkaitan mengambil hak orang lain bisa kita sholat sunnah taubat kemudian menangis minta ampun sama Allah? Tidak. Karena dosa yang berkaitan dengan Allah selesaikan dengan Allah. Dosa yang berkaitan dengan manusia juga harus diselesaikan dengan sesama manusia. Bapak Ibu, dengarkan ceritanya dan kita lihat betapa susahnya menyelesaikan dosa antara sesama kita manusia ini. Mau ibu dengan ceritanya? Ibu ceritakan. Ingat-ingat ibu sampai meninggal kita ya. Aku patokan sekarang ibu saja. Asal mau ceramah dengan jamaah ceramahkan. Kalau kan penting jamaah itu assalamualaikum. Begitu saja. Susah-susahnya. Karena kita ini yang penting kita sampaikan. Masuk tak masuk itu bukan urusan kita. Penting kita sampaikan. Ibu mau dengar? Mau kan? Ingat sini ya, Bapak Ibu. Ada ibu pada zaman dahulu kala, seorang ulama besar. Kemudian ulama besar ini dia punya pondok pesantren.
maka karena dia sangat karismatik diminati oleh masyarakat, berlomba-lomba orang menyekolahkan anaknya, dititipkan supaya berdiri sama kiai. Setahun, 2 tahun, berganti tahun, tentu tak muat lagi lokasi pesantren ini. Maka kemudian perlu perluasan lahan. Di saat perluasan lahan ini, sebenarnya kiai ini tak bisa turun langsung ke lapangan, disuruhnya orang untuk supaya ada nggak yang menjual lahan yang sepadan dengan tanah pesantren ini. Sebenarnya permasalahannya sudah selesai, tapi kata orang, sejauh-jauh dan sepanjang-panjang katanya jalan, lebih panjang lagi dan lebih jauh lagi mulut orang. Ya, sepanjang-panjang jalan ke Pekanbaru, lebih panjang lagi mulut orang. Ibu hari ini cerita pisang, nanti bisa sore sudah jadi orang itu. Apa sebab? Dipoles oleh orang. Bahasa kitanya, kalau duit yang kau titip biasanya berkurang, tapi kalau cakap yang dititip biasa bertambah. Begitulah kejadian. Adalah seseorang yang meniupkan isu, dia fitnah kiai ini. Inilah kaji kita malam ini, melihat betapa sulitnya dosa terhadap sesama manusia. Apa kata orang ini? Disebarluaskanlah ke masyarakat banyak. Apa kata dia? Kiai itu percuma dia paham agama, percuma dia itu mengerti agama, percuma dia itu banyak santrinya. Kenapa kau bilang begitu? Kata masyarakat. Dia itu biarpun kalian nampak pemuka agama, paham agama, banyak santrinya, tapi masih mau juga dia ambil tanah orang. Dari mana kau tahu itu? Itu buktinya. Pesantrennya makin diperluas, datang yang tanah-tanah siapa itu? Dia punya itu. Dari pamarnya lagi. Begitulah datang ujian berupa fitnah ini. Suatu ketika anak muda ini mendengarkan kajian, ketika dia habis sholat zuhur, dia dengarkan kultum zuhur dari seorang ustaz tentang masalah dosa yang berkaitan kepada manusia tidak akan bisa diselesaikan dengan bertaubat dan istighfar kepada Allah. Disampaikan ustaz itu ancaman bagi orang-orang yang menggibah, memfitnah, ini luar biasa. Tak ada ubah katanya, seperti makan bangkai dalam Quran itu, makan bangkai saudaranya sendiri. Sehingga anak muda itu berdiri keringatnya, takut dia. Apa yang terpikir sama dia? Kalau sampai aku mati hari ini dan selesai perkara hubunganku yang telah memfitnah dia ini, bagaimana nasib besok di hadapan Allah? Pikir dia sudah bertaubat dan menyesal. Mikir dia, kapanlah momen yang tepat ini supaya bisa aku selesaikan permasalahan dengan dia itu. Dia beranikan diri, kemudian singkat cerita bapak ibu, dia datang dia. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Kiai mempersilahkan tamu-tamu yang masuk, juga dijamin dengan baik. Dikasih minum, dikasih makan, sudah ngobrol, alhamdulillah. Kemudian Pak Kiai nanya, aku rasa-rasanya belum pernah kita bertemu. Apa kira-kira hajat wahai anak? Karena masih muda orang. Apa kata anak muda ini? Saya ingin menyampaikan satu hajat wahai Kiai. Saya berharap Pak Kiai jangan marah, dan Pak Kiai saya berharap bisa memaafkan saya. Apa masalahnya wahai anakku? Kita kan tak kenal kata Kiai ini. Janji Kiai jangan marah, ceritakan dulu. Nantilah ceritakan lagi kalau kita marah atau tidak. Saya belum tahu kasusnya kata Kiai ini. Dengan gemetaran anak muda ini bercerita, Pak Kiai, pesantren yang semakin kau perluas pembangunannya ini, aku sudah menyuguhkan isu ke masyarakat
bahwa Pak Kiai sedang mengambil tanah di keluarga sekitar sini. Oh begitu, kata Kiai. Pak Kiai apakah marah? Kata Kiai, tidak. Ngapain saya marah? Jadi Pak Kiai maafkan saya? Itu yang perlu. Kalau mengenai maaf tak maafnya, itu adalah sebenarnya kita dan diserahkan sama Allah. Cuman hari ini belum jawab langsung aku sudah memaafkan atau tidak. Wahai anak muda, mulai hari ini pulanglah engkau ke rumahmu, kemudian ambillah seekor ayam, kemudian bawa sebilah pisau dan engkau kembali. Hari ini juga kutunggu, kata Kiai. Untuk apa ayam dengan pisau, Pak Kiai? Aku sini minta maaf, kata dia. Kalau kau ingin mendapatkan maaf dariku karena kau sudah terlanjur memfitnahku, maka lakukan saja apa yang kusuruh, kata Kiai. Baiklah kalau begitu, kata anak muda. Pulang ke rumah, ambil ayam, bawa sebilah pisau, kemudian dia datang kembali menghadap Kiai. Singkat cerita, apa kata Kiai? Pergi kau ke belakang, kau potong ayam ini, dan kemudian kau cabuti bulunya dan bawa semua bulu dan dagingnya di sini, jangan ada yang terjejer sedikit pun. Kenapa harus begitu, Kiai? Bukannya kita mau makan dagingnya saja. Kalau kau ingin dapat maaf dariku, lakukan sesuai perintah. Baiklah, kata muda. Dipotongnya ayamnya, dicabutinya bulunya, dikumpulkan, kemudian menghadap dari sama Kiai. Begitu Bapak Ibu menghadap sama Pak Kiai, ini Pak Kiai sudah saya cabut, ini bulunya, ini dagingnya. Kata Pak Kiai, dagingnya kau tinggalkan di sini, bulunya kau bawa pulang. Buat apa pun Pak Kiai? Belum selesai saya ngomong, kata Pak Kiai. Sepanjang keluar kau dari pesantren ini sampai menuju rumahmu, pastikan bulu ayam ini kau taburkan sepanjang jalan, baik ke kiri ke kanan suka-sukamu. Yang penting sampai di rumahmu, bulu ayam ini sudah selesai semua, jangan tersisa. Kenapa harus begitu, Pak Kiai? Bukannya saya mau ikut makan ayam ini. Kalau ingin dapat maaf dariku, lakukan saja sesuai perintah. Iya Pak Kiai. Sudah mulai bodoh juga anak muda. Tapi ini teringat tentang minta maaf supaya dimaafkan. Pulanglah dia keluar dari pesantren, bulu ayam tadi buang ke kanan, buang ke kiri, buang ke kanan, buang ke kiri. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat cerita sampai di rumah bulu ayam habis, terpikir sama dia. Kenapa tidak bertanya Kiai apakah sudah dimaafkan? Saya tahu belum. Terpikir dia balik. Balik dia lagi jumpa sama Kiai. Pak Kiai, ya, aku belum mendengar dari Pak Kiai kalau kita bukan bulu ayam ini sampai ke rumah sudah habis. Berarti Pak Kiai maafkan aku, kan, kata dia. Belum, kata Pak Kiai. Lalu kapan? Sepekan lagi setelah ini datang kau kemari, nanti baru kau dapatkan jawaban. Belum dapat jawabannya sekarang. Belum, kata dia. Ulang. Bapak Ibu, kalau kita tunggu sepekan, sudah selesai ceramah ini, kan kita bersihkan. Sepekan berlalu, datang anak muda ini kembali. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Sudah dijamu ngobrol. Kemudian Pak Kiai, apakah hari ini aku sudah mendapatkan maaf supaya aku tak disiksa besok di hadapan Allah? Aku takut azab neraka itu, wahai Kiai. Begini wahai anakku, kata Pak Kiai. Mulai keluar kau dari pesantren ini, berjalanlah engkau seperti engkau pas pulang sepekan lalu menemukan bulu ayam. Kau kutip kembali bulu ayam itu sampai ke rumahmu. Kemudian berapapun yang kau dapat, balik kau ke pesantren ini, barulah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Mana bisa Pak Kiai? Kau lakukan saja sesuai perintahku kalau ingin dapat maaf darimu. Berangkatlah dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sepekan mungkin datang hujan, mungkin datang angin, mungkin sudah ditimpa debu. Maka kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu?
tidaklah bisa lagi maksimal dia mendapatkan bulu-bulu ayam yang sudah tadinya dia taburkan sepekan lalu. Singkat cerita, dia datang sama Kiai, barulah dibawanya hanya segenggam. Pak Kiai, yang aku taburkan itu hampir seplastik asoy, tapi yang aku dapat hanya beberapa helai bulu ayam saja. Bagaimana ini Pak Kiai? Apakah sebanding yang kau taburkan dengan yang kau dapat? Sepertiganya pun tak sampai, wahai Pak Kiai. Apa kata Kiai ini? Duduklah engkau wahai anakku. Apa kata Kiai ini setelah anaknya duduk? Ilmunya, kalau kau tanya apakah aku sudah maafkan tentang fitnah-fitnah yang kau tiupkan ke masyarakat, sebenarnya aku sudah jauh-jauh hari sudah memaafkan itu wahai anak. Tapi bagaimana aku mengajarkan kepadamu bahwa ketika aku sudah maafkan, kenapa aku suruh bulu ayam itu kau taburkan? Bulu ayam yang kau kutip ini merupakan pertanda maafan dariku sudah selesai. Tapi bulu ayam yang tak dapat kau kutip, biarpun kau sudah memaafkan, tetap juga masyarakat masih memikirkan tentang fitnah ini. Maka dosamu sekarang bukan sama aku lagi, harus kau selesaikan juga. Kau cari bulu ayam yang tak kau dapat menjadi kias. Kalau pernah kau fitnah orang, maka urusan bukan hanya ke orang yang kau fitnah saja, tapi harus berurusan juga dengan orang yang kau buat isu. Mereka menjadikan itu menjadi bahasa di tengah masyarakat. Ini Bapak Ibu menunjukkan ilmu tentang hubungan antar sesama kita manusia. Kalau terlanjur kita menyakiti orang, menggibah orang, memfitnah orang, biarpun orangnya sudah kita datangi, kita minta maaf, sebenarnya isu itu takkan bisa kembali seperti semula, tetap berbekas di hati orang. Itu akan menjadi dosa sampai hari kiamat tiba, kecuali ada klarifikasi, perminta maafan secara umum. Paham yang Bapak Ibu ceritanya? Paham tak? Begitu jelas yang menceritakan Bapak Ibu. Itu baru cerita memfitnah orang, belum lagi cerita mengambil tanah orang, belum lagi cerita kadang-kadang membuat orang jatuh harga dirinya, belum lagi kadang-kadang kita mengada-adakan cerita. Sedangkan satu dosa saja yang pernah kita lakukan luar biasa kalau kita ingin menyelesaikan hubungan antar sesama kita manusia. Bagaimana dengan bulu ayam tadi? Tak mungkin bisa ditarik balik karena sudah berlalu-lalu. Bagaimana dengan sakit hati orang lain? Takkan bisa diobati seketika. Begitulah berulang-ulang dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ke-13 ini Ustaz berpesan kepada kita semua, kepada diri saya sendiri, berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Jangan saling menjelek-jelekkan, jangan saling memfitnah, jangan saling menjatuhkan. Atur-atur dalam hidup, karena yang sulit itu besok antar sesama kita umat ini yang di hadapan Allah. Kalau Allah itu mau kita datang, Dia akan datang dengan cara yang cepat dari kita, menyambut, mengampunkan dosa-dosa kita. Yang kita khawatirkan antar sesama kita ini yang besok panjang urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, kalau dosa terhadap manusia, cakap yang terlanjur minta maaflah. Harta yang terlanjur terambil, balikkanlah. Hutang yang mungkin belum terbayar, datangi orangnya, sampaikan. Kalau bisa dibayarkan segera, bayarkanlah, supaya nanti tidak ada hubungan yang berkaitan yang tak baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu, judul tentang taubatan nasuha terbagi menjadi dua. Taubat sungguh-sungguh dosa yang berkaitan dengan Allah, taubat bersungguh-sungguh yang berkaitan dosa antar sesama kita manusia. Mana yang berat Bapak Ibu? Kepada manusia. Seberat apapun, kalau mau kita
bisa selesai sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan penghormatan ini. Pastilah banyak salah tidak dalam penyampaian. Tolong Bapak Ibu maafkan Ustaz Buya dan Ahmad. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.